Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Semakin seru saja dinamika politik menjelang mungkin sekitar 13 sampai 14 bulan menuju Pileg 14 Februari 2024. Yang tidak kalah seru ya tentang Pilpres. Nah, kali ini kita akan bahas dan amati tentang fenomena Golkar. Golkar ini partai yang saya selalu menyebutnya itu yang sudah TBK, sudah listing di pasar politik. Karena apa? Karena tidak ada satupun owner yang mayoritas menganggap dirinya menguasai saham mayoritas Partai Golkar. Jadi sekalipun di sana ada banyak tokoh seperti misalkan Pak Akbar Tanjung, Pak Yusuf Kala, Pak Abu Rizal Bakri, Luhut Binsar Panjaitan, kemudian banyak lagi lah pokoknya tokoh-tokohnya, tapi mereka mengempit atau memegang sahamnya itu tidak mayoritas, tidak seperti misalkan Pak Prabowo di Gerindra atau Bu Megawati di PDIP gitu. Kemudian diikuti pelan-pelan oleh Caimin di PKB yang mayoritas gitu. Artinya amat sangat menentukan. Kalau di Golkar ini tidak selalu seorang ketua umum itu menentukan. Makanya menarik nih kita bahas. Jadi Golkar itu di pemilu yang lalu itu mendapatkan lebih dari 12%, setara dengan 85 kursi. Nah, ketika Golkar mendeklarasikan diri bergabung dengan PAN yang memiliki 44 kursi dan P3 sejumlah 19 kursi, maka totalnya itu kursi KIB itu kurang lebih 23% kalau nggak salah. Jadi sudah cukup tuh mereka. Jadi banyak anggapan bahwa KIB ini adalah skoci Pak Jokowi untuk mengusung Ganjar, tapi masih kebingungan kalau Ganjar maju hanya KIB saja tanpa PDIP, maka itu seperti istilah saya itu sambal tanpa garam atau sambal tanpa cabai ya kan, jadi kurang greget. Nah, kembali ke soal Golkar. Nah, Golkar ini di dalam KIB tentu saja agak sedikit galau gitu. Galaunya itu masa sekelas dan sebesar Partai Golongan Karya itu mengusung kader yang lain, which is misalkan mengusung Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDIP. Terus pasti sebagian besar internal Golkar mengatakan, kenapa kita tidak mengusung ketua umum kita sendiri? Makanya sampai hari ini kader internal Golkar itu mengatakan akan mengusung Erlangga Hartarto sebagai capres. Jadi sampai ada keputusan resmi dideklarasikan oleh DPP atau ketua umum dan sekjen, capresnya siapa ketika mau mendaftar ke KPU, itu sekarang itu masih dinamis. Walaupun publik menganggap Golkar, P3 dan PAN itu hampir dapat dipastikan mengusung Ganjar. Tetapi kalau benar KIB ini termasuk Golkar mengusung Ganjar Pranowo dengan berbagai reasoning, dari yang paling reasoning ideal dan masuk akal sampai yang tidak masuk akal reasoningnya, bahkan mungkin ada juga istilah ketiga partai ini disandra kalau misalkan tidak mengusung Ganjar ya akan begitu banyak sprindik yang keluar untuk mereka gitu. Nah itu, tapi kan itu isu di ruang publik sebagai bagian dari demokrasi. Nah kembali ke Golkar ini,
Yang paling ideal adalah apabila Golkar memang mengusung sendiri sebagai capres. Sayangnya popularitas dan elektabilitas Pak Erlangga ini masih kecil gitu. Jadi yang paling mungkin kalaupun harus bertarung ya ketika berpasangan dengan Ganjar atau mengusung Ganjar, maka Erlangga Hartarto adalah cawapresnya. Itu pilihan yang paling masuk akal dilakukan oleh Golkar dan Pak Erlangga. Kalau tidak menjadi cawapresnya Ganjar, apabila memang benar KIB mengusung Ganjar Pranowo, maka Golkar tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Misalkan Ganjar berpasangan dengan Erick Thohir gitu. Manfaat elektoralnya ke Golkar itu saya kira tidak signifikan. Nah, di dalam survei Carta Politika bulan September lalu, pemilih Golkar ini ketika diharuskan memilih presiden, maka yang tertinggi itu memilih Ganjar Pranowo. Tetapi jumlahnya hanya 27%. Bersaing ketat dengan internal Golkar yang memilih Mas Anies Baswedan itu lebih dari 20%. Kemudian Pak Prabowo sendiri di bawahnya gitu. Untuk Pak Erlangga sendiri, kader internal Golkar yang memilih Pak Erlangga Hartarto sebagai capres itu hanya 14%. Jadi lebih dari 14%, belum menyentuh angka 15%. Nah, komposisi ini amat sangat menarik, tetapi juga membuat dilema Pak Erlangga. Apabila dia tidak mempertarungkan dirinya menjadi capres, atau mungkin yang paling ideal adalah menjadi cawapresnya Ganjar, maka suara Golkar itu akan kemungkinan akan beralih ke Mas Anies Baswedan atau mungkin ke Pak Prabowo gitu. Nah, saya kira dilema-dilema itu yang dihitung oleh Pak Erlangga Hartarto dan elit-elitnya gitu. Nanti akan semakin menarik, kegalauan ini akan berakhir di mana gitu, kepada siapa gitu. Apakah kemudian KIB-nya bubar, ya kan? Ataukah kemudian terus berlanjut dengan memasangkan Ganjar Pranowo dan Erlangga Hartarto. Walaupun mungkin akan mendapat reaksi dari dua partai yang lain, yaitu PAN dan P3. Demikian bacaan kita tentang dilema dan kegalauan Golkar dan Pak Erlangga Hartarto. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Notice One Channel. Terima kasih.